Oke, Mbak Sumartin EX-nya 28,5. Oke, X kuadratnya 812,5. Oke, cukup sekian Mbak Sumartin. Oke ya, kita iya nggak apa-apa Mbak. Oke, yang penting Mbak jawabnya EX nya 28,5, EX kuadratnya 812,5. Oke, kita coba lihat ke pembahasan. Oke Mbak Dahlina, nggak apa-apa, masuk aja langsung, ikutin gabung sama kita. Oke, kita lihat langsung ya jawabannya. Oke, sebelum masuk ke jawabannya, kita ulangin lagi soalnya itu. Nah, yang pertama, oke, di sini ada saya buat rumus nih ya. PR probabilitas daripada S yang di probabilitas yang sukses begitu ya. 3 kombinasi 5. Ini kan karena dia related sama yang ini yang contoh yang ini ya. Nah, dia 3 kombinasi 5 X pangkat N. X pangkat N. Nah, X ini adalah peluang suksesnya pangkat N. Ya, ini pangkat yang peluang suksesnya dikurang 1 dikurang X. 1 dikurang X ini yang gagal. Yang gagal N dikurang S. Nah, jumlah yang sukses dikurang yang gagal. Begitu ya. Oke, kita langsung lanjut. Yang pertama, nah ditanya, iya Mbak Siti Omsia nggak apa-apa. Langsung gabung sama kita aja, dan juga Mbak Yeni Rahman nggak apa-apa, langsung gabung. Nah, di sini kan ditanya untuk X ada 1, 2, 3, 4, ada 5 nih, ada 4, 12, 16, 20, dan 24, dan PX 1/8, 1/6, 3/8, 1/4, dan 1/12. Nah, yang ditanyakan untuk nomor 1 adalah tentukan nilai X dan EX kuadrat dari probabilitas di atas. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, oke, yang ke nomor 2 itu koin dilempar 3 kali, peluang untuk mendapatkan 2 angka itu berapa? Oke, kita bahas satu-satu. Ini dia pembahasannya. Tada! Ya. Untuk yang pertama, tadi Mbak Sumartin bilang EX-nya itu 28,5 dan EX kuadratnya 812,5. Benarkah begitu ya? Oke. Setelah kita lihat, nah ternyata untuk EX-nya itu 16. Nah, EX kuadratnya itu 276. Nah, saya jelasin dulu ya. Kenapa bisa dapat nilai yang segitu? Begitu. Oke. Kan tadi rumusnya yang saya jelaskan tadi kan dia X1 kali P1 tambah X2 kali X2 tambah X3 kali P3 tambah XN kali XN yang tadi yang sebelumnya ya. Nah, oke. Nah, di sini kan coba lihat lagi soalnya. X-nya kan 4, PX-nya kan 1/8. Ini X-nya 12, PX-nya 1/6, 16 3/8 kan begitu. Nah, coba lihat di jawabannya. Nah, di sini kan XI kali PXI, nah gitu ya. Jadi X-nya kan 4 tadi, apanya kan PX-nya kan 1/4. Nah, ini ditambah 12. Ini X-nya yang kedua kali P-nya, PX-nya itu kan 1/6. Nah, ini PX 1/6. Nah, ditambah nih X3 16 kali PX 3-nya 3/8. Nih 16 sama 3/8 ya. Kita lihat ya, ini 16 sama 3/8. Oke. Nah, ini X-nya 20, PX-nya 1/4. Oke, X-nya 20, PX 1/4. Oke, ini X-nya 24, PX-nya 1/12. Oke, ini dia. Nah, ini semua dia dijumlahkan satu-satu, dioperasikan satu-satu. Oh, kok salah, maaf. 4 kali 1/4 1, 12 kali 1/6 2 ya, 2, 16 kali 3/8 nih
20 kali 1/4 5 ya 5. 24 kali 1/12. Oh sorry 2. Jadi ini semuanya dijumlahin didapatnya 16. Oke. Nah sampai di sini bagaimana untuk semuanya bisa mengerti? Untuk yang EX dulu mengerti dong ya, mengerti atau ada yang mau ditanya yang untuk EX nya? EX yang mana? Oh sorry. Oh iya bener. Itu dia 1/8. Berarti dia setengah. Berarti dia 15,5. Bener. Ya bener nih Mbak Mas Miki saya kasih poin ya. Mas Miki saya kasih poin. Oh iya sama Mbak Puji Rahayu saya kasih poin ya. Thank you. Koreksi saya. Makasih Mbak Mas Miki sama Mbak Puji Rahayu ya. Itu typo. Salah ketik. Nah itu ya. Jadi dia 1/8. Nah ini. Oke, jadi yang untuk ini sampai di sini mengerti? Rezeki ya. Oke, sampai di sini mengerti untuk yang ini. X dikali PX. Jadi ini dia rumusnya sigma XI dikali PXI begitu. Oke ya. Oke, ya sampai sini mengerti. Ya, untuk yang B, ini dia ada EX kuadrat. Nah, yang kuadratnya dari mana? Yang mana sih yang dikuadratkan? Nah, kan yang diminta cuman X-nya aja kuadrat, PX-nya enggak. Berarti yang nah ini juga, ini dia 4, ini 4 kuadrat, ini 4 kuadrat. Jadi ini yang di atasnya aja nih dikuadratin kayak seperti 12 kuadrat, 16 kuadrat, 20 kuadrat, 24 kuadrat begitu. Oke ya. Jadi berarti EX dan EX kuadrat clear ya? Clear. Iya, Mas Miki ini beruntung nih. Oke, ini untuk yang nomor 1 clear ya semua. Biar kita lanjut yang nomor 2, soal kuis nomor 2 nih. Yang ini koin dilempar. Kita mau lihat jawabannya benar atau enggak. Oke, nah di sini di yang nomor 2 nih, berarti kan dia tadi katanya koin dilempar sebanyak 3 kali. 3 kali koin dilempar 3 kali untuk tentukan peluang untuk mendapatkan 2 angka. Nah, 2 angka itu ya benar, yang EX itu juga typo, ya benar, betul. Oke, yang untuk di sini kan dia minta tentukan peluang untuk mendapatkan 2 angka. Coba lihat, perhatikan nomor 2 nih. Nah, dalam kasus ini kan N-nya ada 3 karena dia 3 koin tadi. X-nya ada 2. X itu kan peluang yang dinyatakan peluang sukses. Tadi kan dia cuma minta 2 angka. Berarti yang sukses itu ada 2 angka. Kasus ini dinyatakan sukses jika dia menemukan ada 2 angka yang muncul dari pelemparan 3 koin. Oke, P. P itu setengah untuk yang sukses dan Q-nya setengah untuk yang gagal, begitu ya. Yang ya sukses dan gagal. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus kita mendapatkan, nah begini, P 2 angka. Jadi yang tadi nih yang ini di sini kan ada 3 faktorial per 3 dikurang 2 kali 2 faktorial. Nah ini dari mana? Sama dengan contoh yang tadinya yang saya buat yang ini, 5 faktorial 3 faktorial dikurang 5 dikurang 3 faktorial. 5 ini kan jumlah mata uangnya, 3 ini kan jumlah yang sukses. 5 dikurang 3 kan jumlah mata uang dikurang yang sukses, begitu ya. Oke, kembali lagi kita ke pembahasan. 3 ini kan jumlah yang sukses. Jumlah mata uangnya. 3 dikurang 2 kan 3 jumlah mata uang dikurang yang sukses, karena yang sukses kan katanya 2. Nah, 2 ini kan yang sukses, berarti dia 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini setengah yang tadi itu nih, setengah yang untuk yang sukses P dan Q setengah untuk yang gagal. Nah, ini kenapa Q-nya pangkat 2 dan ini pangkat 1? Nah, dia pangkat 2 karena tadi ini dia pangkat yang sukses, begitu ya. Pangkat yang sukses tadi kan dia bilang ada 2, berarti sukses, pangkat suksesnya pangkat 2. Nah, pangkat yang gagalnya kenapa nggak ada? Kenapa 0? Karena dia kan jumlahnya kan
mata uangnya kan 3. Nah, jumlah mata uangnya 3. Sementara yang suksesnya kan jumlahnya 2. Berarti yang gagal 3 dikurang 2 berarti 1. 1 kan nggak usah ditulis gitu. Berarti 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan, coba ayo hitung cepat. Ini berapa jawabannya? 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial per 2 faktorial. Ayo, siapa? Yang ini aja ya, yang ini aja. Kalau siapa yang cepat, dia dapat. Saya kasih nilai plus. Halo, masih dengar? Halo? Halo? Oke. Halo? Halo, sudah bisa dengar suara saya dengan baik? Halo, sudah bisa dengar suara saya dengan baik? Oke, sudah bisa ya. Nah, oke. Untuk yang ini nih, saya pengen kasih sekali lagi nih. Ini kesempatan buat siapa yang cepat ya. Nah, ini kan ada nih P2 angka 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, itu siapa yang bisa hitung cepat? Kalau udah dapat nilainya langsung ketik aja di ini ya, di conversation ya, biar nanti saya kasih tambah nilainya. Thank you. Aduh, ayo. 3/2 yang lain. Salah Mbak Karisti, salah. Karsiti salah. Yang lain.
6 bagi 2. Oke, Mbak Mimin mikromah. Selamat ya Mbak Mimin. Benar, 6 bagi 2. Lebih tepatnya sama dengan 3 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, berarti yang tambah. Berarti yang dapat nilai malam ini ada 3 orang. Yang pertama tadi Mas Miki Santoso. Tunggu sebentar, saya lihat dulu. Mbak Puji apa sih tadi tuh? Mas Miki Oh, salah, sorry, benar. Oke, maaf Mbak Karsiti, benar. Oke, berarti ini saya doublekan ya Mbak. Sorry, saya sepertinya kelelahan ini. Oke ya, berarti yang dapat nilai nih, maaf ya Mbak. Oke, Mas Miki Santoso. Yang kedua Mbak Puji. Aduh, lucu nih. Tunggu sebentar. Mas Miki Santoso ini ada nilai plus, baru kemudian Mbak Puji Rahayu nilai plus, baru iya mungkin Mbak Karsiti ada nilai plus, baru dia Mbak Yeni sama siapa nih tadi yang awal ya, Yeni Rahman. Oke, sama tadi ada satu lagi tadi itu apa ya tadi, Mbak Mimin mikromah. Oke, Mimin. Oke, selamat ya buat yang dapat nilai plus malam ini. Ada 1, 2, 3. Ada 4 orang. Oke, terima kasih. Oke. Nggak apa-apa Mbak Yeni. Saya tetap masukin Mbak ke yang dapat nilai plus itu. Oke, Mbak Siti Umsia semangat karena masih banyak, nanti pertemuan berikutnya bakalan saya kasih quiz lagi. Ya, oke, sekarang kita lanjut saja. Oh, pembahasannya. Ini masih pembahasan soal yang tadi Mbak Sumartin, yang tadi soal quiz yang saya berikan. Jadi tadi saya ada kasih quiz. Tadi saya ada kasih quiz untuk penghitungan faktorial secara cepat. Oke, nggak apa-apa ya Mbak Sumartin. Lain kali nanti mungkin Mbak bisa ini dapat kesempatan untuk jawab quiz. Oke, ini udah ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, quiz kita hari ini itu aja ya. Nah, sekarang kita fokus ke bagian pembahasan yang selanjutnya. Nah, di sini kita mau membahas tentang distribusi normal umum atau distribusi Gauss. Nah, oke. Halo Mbak Sumartin, masih bisa dengar? Oke, udah bisa dengar ya? Halo, ya. Di sini kita masuk ke bagian distribusi normal umum atau distribusi Gauss. Ya, 443. Benar, 443. Kita masuk ke bagian distribusi normal umum atau distribusi Gauss. Oke. Nah, di sini singkatnya ya. Dia ada fungsi nih, ada rumus. Dia dikatakan PX secara eksplisit diberi fungsi. Nah, ini ada dia di halaman, kalau mau lihat itu ada di halaman 443 paling bawah. 1 dibagi sigma akar dari 2pi dikali E pangkat setengah minus dikali X dikurang mu per pi pangkat setengah. Nah, di sini itu dia ada ketentuan. Untuk E itu adalah tetapan. Kita bisa lihat di halaman 44. Nah, itu ada tetapan, dia 2,72 nilainya. Sama halnya dengan pi. Pi juga punya tetapan. Tetapannya berapa? 3,14. Nah, untuk bagian distribusi normal umum atau distribusi Gauss ini, di sini dia hanya ingin menjelaskan bahwasanya sesuatu distribusi itu dikatakan distribusi normal umum jika
dia berbentuk bel ataupun lonceng yang simetris begitu ya. Oke, nah untuk yang nomor 2 itu ada dia distribusi normal baku. Nah ini juga ada punya rumusnya apa? Dia rumusnya itu Z sama dengan X dikali mu per sigma begitu. Nah ini tapi dia ini dengan catatan kalau variabel X nya itu random maksudnya acak. Jadi bisa dirumuskan bahwasanya yang random itu ditransformasikan ke variabel Z. Jadi Z sama dengan X dikurang mu per pi gitu ya, per sigma gitu. Nah ini di sini nggak ada contoh soal, cuman pembahasan begitu saja untuk kasus gambar-gambar kurva. Kita bisa lihat ini ada dari 0 titik simetrisnya ke samping kiri dan ke samping kanan dengan nilai yang sama, tetapi dia kalau dia ke kiri dia minus, ke kanan dia plus, begitu ya. Nah namun di sini ada dibuat contoh 7 di halaman 4.46. Oke, di sini dia coba lihat dulu di contoh 7 di halaman 4.46. Nah, ini ada satu contoh. Ini gampang sih kalau contohnya, perhitungannya juga gampang. Nah, dia di sini dikatakan dia nilai rata-rata simpangan baku. Nilai rata-rata simpangan baku dari sebuah ujian tercatat sebesar 74. Nah, simpangan baku itu tercatat di sebesar 74 dan 12. Berarti dia itu ada dua. Yang pertama nilai rata-rata dan simpangan baku. Rata-rata 74 dan simpangan bakunya 12. Rata-rata disimbolkan dengan mu ya. Kalau simpangan, nah hitunglah nilai ujian dalam satuan baku bila dia memperoleh angka 65, 74, 86 dan 92. Oke, kita lihat lagi rumusnya yang tadi. Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurang mu per sigma, begitu ya. Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Itu rumusnya bisa dilihat di halaman 4.44. Oke. Untuk X dikurang mu per sigma. Nah, untuk X itu sama dengan 65. 65 dari mana? Jadi dia diandaikan. Kalau dia hitunglah nilai ujian dalam satuan baku bila dia memperoleh angka 65. Nah, itu 65 ya. Itu untuk contoh satu dulu, yang nomor 1 dia 65. Berarti X-nya itu 65. Dapat nilainya dia 65. Nah, 74 itu tadi apa? Rata-rata, nilai rata-rata, berarti mu-nya 74. Sigma itu kan jumlah nih. Nah, jumlah dari simpangan bakunya. Nah, simpangan bakunya berapa? 12. Berarti dia 65 dikurang 74 per 12 sama dengan minus 0,75. Sama dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 2 itu 74 dikurang 74 juga di yang bagian B. Kan ada itu nilai yang dia minta 74. 74 dikurang 74 per 12. Berarti yang itu yang C 86. 86 dikurang 74 per 12. Untuk yang D 92 kurang 74 per 12, begitu. Untuk contohnya ini gampang ya. Saya nggak mau kasih ini quiz karena simple sekali. Oke ya. Oke, kita bisa langsung. Nah, itu untuk bagian halaman 4.47 4.48 sampai 4.50 juga. 51 itu di situ ada gambar-gambarnya nih, gambar-gambar probabilitas X dia lebih besar dari 0, lebih kurang atau sama dengan 1,42. Nah, itu dia gambarkan nih. Jadi dia buat grafik berbentuk simetris. Nah, kemudian diukur dari 0 dia ke kanan 1,42, tepat pada 1,42 gitu ya. Nah, sama untuk yang 0,73 tapi minus 0,73 dia juga buat itu gambarnya. Nah, sama juga untuk yang 3, 4, 5. Nah, itu hanya gambar ya. Oke, kita lanjut ke bab 5 ya sekarang ya. Nanti kalau kan kita ada TTM nih untuk yang hari Minggu depan ya. Hari Minggu 2 minggu ke depan. Nanti saya juga kasih kesempatan buat Mbak dan Mas kalian dari bab-bab sebelumnya yang masih belum dimengerti bisa dikumpulkan, nanti ditanya di situ. Ya, karena ini kan bisa rasanya lebih
lebih pas gitu kalau saya terangin langsung di papan tulis begitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke modul 5. Sekarang singkatnya aja. Modul 5 judulnya cuplikan acak dan sifat-sifatnya. Nah, ini masuk dia ke cuplikan acak dan sifat-sifatnya, itu teori cuplikan atau sampling. Buka bukunya halaman 5.3 semuanya. Oke, untuk di sini pertama sekali saya ingin menjelaskan mengenai pengertian cuplikan acak dulu ya. Oke, cuplikan acak maksudnya adalah hasil setiap anggota populasi tempat diterapkannya prinsip bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai anggota cuplikan. Nah, berarti di sini ditekankan bahwasanya kan misalnya ada 10 anggota populasi nih. Nah, semua ke 10 anggota populasi itu sebenarnya dia punya kemungkinan ataupun hak yang sama. Maksudnya besar persentase kemungkinannya itu diambil, kesempatannya itu diambil untuk dijadikan sampel ataupun contoh sebagai anggota cuplikan, itu semuanya sama, nggak ada yang beda gitu. Itu dia cuplikan acak itu maksudnya. Jadi sekali lagi saya bacakan ya, cuplikan acak adalah hasil setiap anggota populasi tempat diterapkannya prinsip bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai anggota cuplikan. Oke, coba kita lanjut ke slide seri berikutnya. Nah, ini dia ada membahas mengenai ukuran keruncingan. Nah, ukuran keruncingan ini dia ada ini ya untuk data deviasi keruncingan. Oke, sebentar. Tunggu sebentar. Sebentar ya Mbak Emas ya, bentar. Oke, nah ini sepertinya ada kesalahan juga yang untuk slide yang ini dan yang ini dia nggak termasuk. Nah, ini untuk yang ini saya ambil dari halaman 5.8, tetapi sebelum ke situ kita bahas dulu nih contoh 1 di halaman 5.3. Oke, perhatikan bukunya di halaman 5.3 contoh 1. Nah, di sini dia dinyatakan bahwasanya anggota populasi 100. Nah, ini berdasarkan. Nah, ini dia contohnya berdasarkan dari pengertian yang tadi ya. Oke, di sini dia ada anggota populasi 100. Nah, dari cuplikan yang diinginkan itu ada 20. Berarti dari 100 mereka pengen yang 20. Ada 20 cuplikan sampel gitu ya. Nah, untuk mendapatkan yang 20 ini mereka kasih angka 1 sampai dengan 100 mewakili setiap anggota populasi. Nah, misalnya nih nomor 1 si Ahmad, nomor 2 si Badu, nomor 3 si Garut, dan seterusnya. Jadi setiap populasi itu diberi nama sampai ke 100 anggota populasinya terpenuhi begitu ya. Nah, jadi di sini dia katanya dipakai 40 angka acak 1 untuk 100 buah. Nah, ini kalau seperti ini dia di random gitu Mbak ya, Mas diacak begitu ya, karena dia kan jumlahnya 100. Jadi karena dia kan minta cuman 20 nih. Jadi dadu itu misalnya nih mereka acaknya pakai dadu nih. Nah, dadunya itu dilempar ke atas. Nah, dia lihat angka berapa yang muncul ketika setelah dilempar. Misalnya nih angka 4. Nah, setelah angka 4 muncul, berarti mereka dapat pilih anggota, yaitu anggota yang pertama itu dengan melompati 4 buah angka yang terdapat dalam tabel angka random. Jadi dilompatin